Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala jami'i ahlihi wa sahabatihi wa ummatihi ila qiyamis sa'ah wa ba'd. Jamaah Masjid Zaratul Abrad, bapak-bapak juga para remaja yang hadir dalam sholat subuh pada kali ini, yang semoga Allah muliakan. Perkenankanlah kami di sini untuk sedikit menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan umur. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ada apa dengan umur? Karena umur adalah anugerah yang terkadang suka atau banyak diabaikan. Dalam riwayat Abdurrahman bin Abi Bakrah dari abinya bahwasanya anna rajulan qala, bahwasanya seseorang pemuda berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayun nas khair?" Siapakah orang yang terbaik itu? Maka Rasulullah pun menjawab dalam sabdanya, "Man tala umuruhu wa hasuna amaluhu." Orang yang terbaik adalah mereka yang panjang umurnya juga baik amalannya. Kemudian pemuda itu kembali bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayun nas syarr?" Terus, siapakah orang yang paling buruk ya Allah, ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun menjawab lagi dalam sabdanya, "Man tala umuruh," sama barang siapa yang panjang umurnya, wasa'a amaluh, tapi buruk amalannya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya panjang usia merupakan modal untuk meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Namun jika usia yang panjang ini dipenuhi dengan keburukan, maka pemilik umur panjang ini pun akan menjadi buruk. Walaupun manusia memiliki fitrah mencintai harta dan menyukai umur yang panjang, bahkan ketika usia semakin bertambah, maka kecintaannya pada harta pun semakin besar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Anak Adam jika ia semakin tua, akan ada dua perkara yang ikut semakin besar juga bersamanya. Ia adalah cinta harta juga panjang umur." Hadis riwayat Bukhari nomor 5942. Kemudian, kenapa orang yang panjang umurnya dan baik amalnya merupakan orang terbaik? Karena orang yang banyak kebaikannya, setiap kali umurnya bertambah, maka pahalanya juga akan bertambah dan derajatnya semakin tinggi. Kesempatan hidupnya merupakan tambahan pahala dengan sebab nilai amalannya yang terus-menerus bertambah. Oleh karena itu, kita jangan sampai menyia-nyiakan umur dan waktu. Hendaklah kita bersama selalu mewaspadai terhadap kehidupan yang fana ini, yang sementara. Umur yang masih ada hendaklah kita isi dengan amal-amal baik. Jika tidak, maka kerugian yang akan kita dapatkan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Jika engkau berada di sore hari, maka janganlah menunggu waktu pagi. Pun sebaliknya, jika engkau berada di pagi hari, janganlah menunggu waktu sore. Isilah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu."
dan isilah masa hidupmu dengan amalan-amalan baik sebelum datang ajalmu. Hadis riwayat Bukhari nomor 6416. Ada seorang ulama, Bashir bin Al-Haris namanya, pernah berkata, aku pernah melewati seorang ahli ba'ar di tempatnya Basrah dan ia sedang menangis. Maka aku pun bertanya padanya, apa yang menyebabkanmu menangis? Maka ahli ibadah itu pun menjawab, aku menangis karena umurku yang luput dariku, yang berlalu begitu saja, dan atas hari-hariku yang telah berlalu. Semakin dekat pula ajalku, namun belum jelas juga amalku. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini bisa kita saring dua pilihan atau opsi yang bisa kita pilih. Akankah kita menjadi orang yang terbaik atau orang yang terburuk? Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat engkau berpikir, bagi orang yang mau berpikir. Waja'akumun nadhir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Fadzuqu fama lidh-dhalimina min nasir, maka rasakanlah azab yang Allah berikan, dan bagi orang-orang zalim tidak seorang pun penolong. Allah SWT juga berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 34, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui pasti apa yang dikerjakannya besok, dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui pasti di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Terakhir, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, semoga dalam penyampaian hadis ini Allah menganugerahi kita untuk bisa mengamalkan hadis yang Rasulullah kabarkan kita untuk saat ini. Wallahu minhu kulla shawab wa aktafi kalam huna bina nad'ullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah yang maha besar, yang maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah, untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina, pengurus yayasan, pengurus pompet, umat muslimin dan muslimat yang khususnya hadir dalam majlis ini, agar diampuni dosa-dosanya, dosa besar maupun dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Kami mohon ya Allah, berikan kami hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas juga berkah, supaya kita bisa berbagi sama lain kepada anak yatim, khususnya duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun,
keturunan yang solih dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.